Ya baik, kali ini kita akan membahas asertivitas dalam komunikasi interpersonal. Asertivitas merupakan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan jelas dan tegas tanpa merugikan perasaan orang lain. Sekarang ibu yang bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya tentang asertivitas? Ada Bu. Ya, oke baik. Jika sudah paham, saya ingin bertanya ya. Ibu ingin bertanya, ada yang ingin menjawab nggak nih? Bagaimana asertivitas itu dapat mendukung lingkungan kerja itu menjadi lingkungan yang positif? Saya Bu. Ya boleh, silakan dulu. Asertivitas dapat meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal dengan memberikan kemampuan kepada individu untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan dan batasan mereka secara jelas dan tegas tanpa merugikan orang lain. Nah, dengan berkomunikasi secara asertif, orang dapat membangun pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain, mengurangi ketidakpastian dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didengar dan dihargai. Ini merupakan cara untuk membuka pintu untuk dialog terbuka, menyelesaikan konflik yang konstruktif, dan kolaborasi yang lebih efektif secara keseluruhan, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, Bu. Ya benar ya, benar sekali. Jadi asertivitas itu dapat mendukung komunikasi interpersonal, lingkungan kerja menjadi lingkungan yang positif. Maka dari itu ibu dapat memastikan ya kalau kalian itu paham gitu. Ya, Nurul itu bisa menjelaskan gitu ya dampak dari asertivitas itu sendiri di lingkungan kerja. Nah, sebagai lebih jauh contohnya itu, misalnya kita mendapat mendapat undangan gitu. Nah, tapi kita nggak bisa datang. Kita tuh bisa menolak dengan cara baik-baik biar dia tidak menyakitkan perasaan orang lain. Seperti contohnya misalnya nih, Silva saya ngasih ibu undangan, disuruh datang ke ulang tahun, tapi ibu nggak bisa gitu. Misalnya ibu bisa ini dulu, makasih ya Silva atas undangannya, tapi mohon maaf pada hari itu di jam itu ibu ada kendala gitu ya. Terus ibu juga bilang makasih lagi atas Muhammad Silva untuk tidak sakit hati gitu loh, karena ibu tidak datang gitu ya. Jadi bisa contoh itu bisa dikaitkan gitu ya dengan ingin menyampaikan pendapat dengan jelas dan tegas tanpa merugikan perasaan orang lain. Jadi kita tuh tetap menyampaikan kalau itu kita tuh nggak bisa datang, tapi kita juga tidak menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Nah, contoh lainnya itu misalnya di lingkungan kerja, kita sedang melakukan diskusi. Nah, asertivitas itu dapat membantu kita untuk memaparkan pendapat atau memaparkan ide kita gitu tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu. Jadi dengan kita berpikir atau berkomunikasi secara asertivitas itu membantu kita untuk bagaimana caranya kita mengungkapkan apa yang kita mau tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain gitu ya. Nah, lalu kita dapat analogikan asertivitas itu seperti navigasi di jalan. Ketika kita berkomunikasi dengan jelas seperti mengikuti aturan lalu lintas, kita juga dapat mencapai tujuan tanpa menimbulkan kebingungan atau kecelakaan. Nah, dikaitkan misalnya kita berkomunikasi dengan menggunakan asertivitas, kita tuh bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman karena kita memikirkan perasaan orang lain gitu ya. Jadi ini analogi untuk asertivitas. Lah kok dikeluarin? Udah semua kan? Yang belum deh. Udah kok ada buka semua? Yang beda lagi, katanya. Apa ini sini? Apa? Yang belum udah kan? Iya. Nah, berutang. Au.
Yan. Boleh. Roy, lu mau hubungan contohnya di mana? Hah? Hubungan contoh. Ini apa sih? Gue lupa deh. Itu yang mana sih, hubungan? Yang strategi menggunakan itu. Lupa kayaknya lagi. Entar nanti jangan aja. Komunikasi itu kan ada timbal balik. Nah, jadi contohnya lu contohin atau nggak lu nyuruh orang buat contohin. Iya, gue emang ada. Ada deh. Tapi nyontohin yang komunikasi verbal. Itu langsung aja verbal tapi berdua. Iya, itu. Terus lu tinggal bilang itu tuh udah termasuk prinsip dari timbal balik komunikasi. Terakhir yang pengulangan. Ibu kirimin dulu. Termasuk prinsip timbal balik. Iya, prinsip komunikasi itu mah bisa Oh, ini pada itu komunikasi verbal. udah bisa sih Pak ya. Kamu yang cek orang pasti pasti. Belum siap. Punya Yang kedua kan Neng ini teh. Cip tadi bilang ya ini ya di grup kan kamu jawab. Udah simpati ya. Ya, kamu Onara udah Dewa, Nurul, Alisa, Sabila, kita sih. Ini sudah belum itu kan ya? Kenapa? Sudah lanjut lagi? Iya ya. Aku tadi ke air dulu. Oh iya. belum dah. Oh, belum. Ini baru yang kedua berarti. Iya. Ini nggak langsung, Pak. Kira-kira itu udah on. Oh, ini masih ada. Jangan